Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 7. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua masih diberi kesehatan dan kebahagiaan. Di sini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun tugas ini merupakan tugas 1.1.A8. Perkenalkan, dengan saya yaitu Dewi Rosita, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pamekasan. Dengan fasilitator saya yaitu Bapak Muhammad Agung Santoso dan pengajar praktek saya Ibu Sinta Oktaviana. Di kesempatan ini, saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Pertanyaan yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru itu lebih mendominasi pembelajaran atau teacher center. Seringkali kita di kelas merasakan capek, letih, lesu untuk menjelaskan sebuah materi kepada peserta didik kita. Hal ini artinya bahwa kita itu lebih dominan di kelas daripada peserta didik kita. Yang kedua, saya sering mengeluh pada siswa yang nilainya rendah atau siswa yang di bawah KKM. Yang ketiga, saya selalu mementingkan aspek kognitif dibandingkan dengan keterampilan dan sikap. Saya sadar bahwa sekarang itu pembelajaran tidak berpusat untuk mentransfer ilmu saja, tetapi banyak hal yang menurut Ki Hajar Dewantara yang dapat kita lakukan. Terus yang keempat, saya itu merasa gagal jika banyak peserta didik saya yang tidak mengerti dan tidak tuntas KKM. Terus yang terakhir, saya sering marah-marah ketika siswa tidak mengikuti arahan yang saya berikan. Inilah suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pada gambar ini menunjukkan bahwa pembelajaran masih berpusat pada guru. Di sini siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan saja. Siswa tidak aktif. Dan penilaian hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya yaitu yang pertama, proses pembelajaran hendaknya berpusat pada murid. Seorang pendidik hanya menuntun dan mengawasi murid. Hal ini, saya memberikan stimulus atau pertanyaan yang menarik untuk siswa sebelum pelajaran dimulai. Saya memberikan pertanyaan yang membuat mereka tertarik untuk mempelajari materi hari ini. Dengan begitu, dari anak yang awalnya malas, dia menjadi siswa yang aktif dan tertarik dalam materi hari ini. Yang kedua, yaitu saya mulai memahami makna berhamba pada anak. Sebagai pendidik, yaitu saya harus memberi perhatian yang sama kepada siswa karena setiap siswa itu memiliki karakteristik, keunikan, dan potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, saya menyadari kesalahan saya selama ini. Saya memandang siswa sebagai objek yang harus saya olah. Seharusnya merekalah subjek dalam pembelajaran sehingga terwujud merdeka belajar bagi siswa. Siswa pun merdeka, guru pun juga merdeka. Yang terakhir yaitu mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat, yaitu dengan cara memberikan games yang menarik kepada siswa. Inilah gambaran suasana kelas saya setelah saya mempelajari modul 1.1. Di sini terlihat bahwa siswa sekarang lebih aktif dan kreatif, dan pembelajaran sekarang berpusat kepada peserta didik. Lalu penerapan yang saya segera lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan pembelajaran student learning di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri, yaitu dengan memberikan ruang dan fasilitas seluas-luasnya agar anak tetap aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Di sini saya membuat kesepakatan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, saya tidak lagi menuntut tetapi menuntun atau menerapkan sistem Among, di mana sesuai dengan pelajaran Ki Hajar Dewantara,
kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang selalu berinovasi. Maksudnya, kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Di sini saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sehingga suasana kelas lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman di mana tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai bakatnya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia atau sebagai masyarakat. Pada dasarnya, anak-anak itu mempunyai garis yang samar-samar. Tinggal bagaimana kita menebalkan garis itu agar lebih jelas sesuai dengan minat, bakat, serta keunikan setiap anak. Yang kedua, yaitu perlunya pendidikan budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya menuntut ilmu saja, tetapi kita juga menjadi suri teladan menuntun mereka untuk memiliki profil pelajar Pancasila dan budi pekerti yang baik. Seperti Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Demikianlah pemaparan saya, koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, marilah kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan agar tercipta penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.